Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah ekonomi perikanan. Dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Laila Dian Sofia SPMP yang disusun oleh ketuanya yaitu Muhammad Budi Mahfud. Anggotanya saya sendiri Aditya Madrianto. Anggota yang kedua yaitu Mas Suryadi. Langsung saja kita menjelaskan. Di sini ada 4 poin atau 4 nomor yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama jelaskan konsep pasar persaingan sempurna, patron klien, dan usaha perikanan subsistem. Soal yang kedua, uraikan ciri perikanan skala kecil. Lalu soal nomor 3, mengapa usaha perikanan skala kecil lebih tepat? Jelaskan pendekatan teori ekonomi Marxia. Lalu yang keempat, jelaskan keterkaitan antara unsur pembentuk perilaku ekonomi rumah tangga. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya tentang soal yang pertama tadi, yaitu tentang persaingan sempurna, patron klien, dan usaha perikanan subsistem. Untuk poin yang pertama, persaingan sempurna, yaitu di mana jumlah pembeli dan penjual banyak pembelian. Seorang konsumen sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah pembelian secara keseluruhan di pasar. Bagi pembeli, harga pasar harus diikuti. Pembeli hanya menentukan jumlah barang yang akan dibeli, sedangkan di sisi penjual, jumlah penjual dalam pasar persaingan sempurna sangat banyak. Jumlah pasar yang dijual sedikit dibandingkan dengan jumlah barang keseluruhan. Lalu menurut Scott, patron klien merupakan hubungan timbal balik antara dua orang yang memiliki perbedaan status sosial ekonomi yang dijalin secara khusus atau dengan dasar saling menguntungkan. Lalu untuk usaha perikanan subsistem ditandai oleh tidak adanya akses pasar. Hasil yang didapatkan hanya untuk memenuhi konsumsi keluarga. Mungkin itu adalah beberapa jawaban singkat dari soal nomor 1 tentang persaingan sempurna, patron klien, dan usaha perikanan subsistem. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu tentang perikanan skala kecil. Perikanan skala kecil di daerah tropis mempunyai unsur kompleksitas yang tinggi. Karakteristik seperti variasi pada target spesies, alat tangkap, dan teknik penangkapan sangat dinamis. Jadi di sini beberapa faktor, ada unsur yang kompleksitas yang tinggi tentang perikanan skala kecil. Karena di Indonesia ini merupakan daerah yang tropis. Lalu untuk pada paragraf kedua, yaitu pada umumnya nelayan skala kecil harus membuat keputusan setiap hari apakah hari itu dia akan melaut untuk menangkap ikan ataupun melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan menangkap ikan. Jika nelayan memiliki pilihan alternatif sumber penghasilan, mereka mungkin memutuskan apakah akan pergi menangkap ikan atau tetap di pelabuhan dan melakukan kegiatan tidak menangkap ikan. Jika nelayan memutuskan untuk pergi menangkap ikan, maka langkah berikutnya adalah akan memilih lokasi penangkapan ikan dan target spesies. Jadi di sini untuk perikanan skala kecil, sesuai dengan soal yang disebutkan pada poin nomor 2, yaitu ciri perikanan skala kecil, yaitu sangat beragam. Dilihat dari daerah kita yang tropis dan juga banyaknya faktor yang ada di dalam sebuah spesies ataupun daerah penangkapan itu sendiri. Lanjut ke slide kelima, yaitu soal nomor 3, yaitu tentang ekonomi Marxian tadi ya, yaitu ekonomi Marx mengambil sebagai titik tolak karya pada para ekonom paling terkenal di zamannya, ekonom klasik Inggris Adam Smith, Thomas Robert Malthus, dan David Ricardo. Smith dalam The Wealth of Nations tahun 1976 berpendapat bahwa karakteristik terpenting dari ekonomi pasar adalah dimungkinkan pertumbuhan kemampuan produktif yang cepat.
Smith mengklaim bahwa pasar yang berkembang merangsang pembagian kerja yang lebih besar, yaitu spesialisasi bisnis dan pekerja pada alirannya menyebabkan produktivitas meningkat. Meskipun Smith pada umumnya hanya mengatakan sedikit tentang buruh, dia mencatat bahwa peningkatan pembagian kerja pada suatu saat dapat menyebabkan kerugian bagi mereka yang pekerjaannya menjadi lebih spesifik. Jadi sangat jelas apa kata dari ekonom yang terkenal pada zamannya mengatakan bahwa yang paling penting itu adalah karakteristik. Ya, mungkin itu penjelasan singkat tentang soal nomor 3. Lanjut ke step berikutnya, yaitu soal nomor 4 tentang perilaku ekonomi rumah tangga. Jadi untuk nomor 4, setiap anggota rumah tangga usia kerja P dapat melakukan berbagai kegiatan, misalnya mencari nafkah, baik usaha sendiri maupun mendapat upah, pekerjaan rumah tangga, kegiatan sosial, kegiatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi untuk perilaku ekonomi rumah tangga itu bisa banyak berbagai kegiatan, seperti tadi itu mencari nafkah. Setelah itu bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, melakukan keterampilan, melakukan kegiatan pribadi, dan kegiatan di waktu luang. Setiap anggota rumah tangga dalam mengalokasikan waktu untuk berbagai kegiatan di atas dipengaruhi oleh faktor-faktor di dalam dan di luar rumah. Faktor-faktor di dalam adalah usia, pengalaman jenis kelamin, pengetahuan, keterampilan, dan jumlah tanggungan. Lalu faktor rumah tangga juga meliputi tingkat upah, harga barang-barang, dan jenis pekerjaan, teknologi, dan struktur sosial. Lalu dalam perilaku ekonomi rumah tangga menurut Becker tahun 1965, tingkat partisipasi anggota rumah tangga dipengaruhi oleh peran publik atau public role. Secara biologis, kaum wanita melakukan peran domestik, yaitu mengurus rumah tangga dan melakukan fungsi reproduksi. Di samping itu, wanita juga berperan dalam fungsi produksi, yaitu bekerja di sektor pasar tenaga kerja. Lalu menurut Local Law tahun 2001, asumsi lama dan klasik yang menyatakan bahwa penduduk di pedesaan adalah kebanyakan petani subsisten yang dapat memproduksi untuk konsumsi sendiri sudah tidak berlaku lagi. Walaupun demikian, seringkali dijumpai rumah tangga di pedesaan menjual bahan makanan berkualitas lebih baik yang diproduksinya, sehingga uang hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk membeli makanan yang berkualitas lebih rendah. Hal ini menunjukkan adanya upaya memaksimumkan konsumsi dari segi kuantitas. Lanjut adalah daftar pustaka dari keempat soal tadi. Dan terima kasih. Mungkin begitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.